Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas dan memperkenalkan konsep-konsep dasar dari termodinamika yang harus diketahui dan dipahami oleh mahasiswa sebelum mempelajari materi-materi tingkat lanjut. Sekarang kita akan melihat sebenarnya untuk apa belajar termodinamika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sudah tahu, sudah mendengar istilah termodinamika. Dan juga mungkin kita juga sudah melihat contoh-contoh aplikasi yang didasari oleh konsep termodinamika. Misalnya, mesin kendaraan bermotor, bagaimana sistem permesinan yang ada di kendaraan bermotor sehingga motor itu bisa bergerak. Bagaimana sistem permesinan yang ada di turbojet, baik di pesawat komersial ataupun di pesawat tempur. Bagaimana sistem termodinamik atau bagaimana space station, International Space Station bisa bertahan pada orbitnya, bisa melakukan aktivitasnya. Mereka menggunakan apa sebagai sumber tenaganya, sumber pembangkit energinya. Kemudian bagaimana sistem pembangkit listrik, tenaga nuklir, panas bumi, uap, ataupun sistem pendingin AC, refrigerator, bahkan bagaimana sistem pemrosesan dan transfer energi dalam tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, dan seterusnya. Dan semua ini didasari oleh prinsip termodinamika. Jadi, secara umum termodinamika itu adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpindahan panas atau interkonversi panas dan usaha atau kerja dalam berbagai proses fisika ataupun kimia. Adapun cabang-cabang dari termodinamika, di sini ada 4 cabang termodinamika. Secara umum pertama adalah termodinamika klasik. Di termodinamika klasik ini kita memandang transfer energi dan kerja yang dihasilkan dalam sistem secara makroskopik, tanpa harus memperhatikan interaksi antar partikel, gaya antar partikel secara mikroskopik. Kemudian ada termodinamika statistik. Di sini kita mempelajari atau melihat perilaku secara mikroskopik antar partikel, penyusun, antar molekul. Ketiga ada termodinamika kimia. Pada termodinamika kimia kita fokus pada transfer energi yang disebabkan oleh reaksi kimia dan kerja dari sistem kimia. Terakhir adalah termodinamika teknik. Ini juga mungkin ini agak lebih banyak di kita di jurusan fisika.
pemanfaatan termodinamika pada beberapa mesin color, ya, dan proses-proses menyangkut transfer energi, ya, di mesin color, refrigerator, AC, stasiun nuklir, sistem percepat roket, ya, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, berikut kita coba lihat konsep-konsep dasar, definisi-definisi yang harus kita pahami. Di dalam termodinamika ada yang disebut dengan sistem, ya. Kalau ini objek yang menjadi objek riset penelitian kita atau objek yang kita cermati, itu kita sebut dengan sistem. Di luarnya disebut lingkungan. Kemudian antara sistem dengan lingkungan disebut dengan pembatas sistem atau boundary system. Jadi sistem itu apa? Sistem itu adalah suatu yang menjadi objek penyelidikan. Dalam termodinamika, sistem termodinamika adalah sejumlah zat, baik padat, cair ataupun gas, ya, atau bahan yang dibatasi oleh permukaan, baik itu tertutup, ya, nyata maupun khayal, yang menjadi objek penyelidikan. Itu kita sebut dengan sistem. Di luar sistem ini kita sebut dengan lingkungan. Berarti semua yang berada di luar sistem disebut lingkungan. Antara sistem dengan lingkungan itu ada namanya boundary system yang bisa nyata, berarti pembatasnya nyata atau pembatasnya khayal, ya. Misalnya pembatas khayal antara, misalnya kita antara es dengan air, misalnya yang kita menjadi objek penyelidikan kita adalah bongkahan es, ya. Ya, berarti antara es dan cair ada batasannya, ada, tapi khayal, ya. Kalau batasan apa, pembatas nyata, ya, misalnya apa? Misalnya, ya, air dalam termos dengan udara atau dengan lingkungannya ada batas nyata nampak yang bisa diraba. Oke. Kemudian sistem pembatas sistem ini ada juga yang bisa movable, yang bisa bergerak, ada juga yang fixed, ya. Sekarang kita coba lihat lagi jenis sistem termodinamika. Jenis sistem termodinamika. Sistem termodinamika pertama ada yang dikenal dengan sistem tertutup, ya. Berarti jika ini sistem objek yang kita jadikan objek penyelidikan kita, sistem tertutup itu adalah sebuah sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa antara lingkungan dengan sistem, tetapi dapat melakukan pertukaran energi, ya. Pertukaran massa dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, oke. Nah, tidak bisa. Kemudian energi bisa dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Sistem yang seperti ini kita kenal dengan sistem tertutup. Contoh sistem tertutup misalnya piston, ya, sistem piston, ya, ini piston, ini silinder, ya, silinder, pistonnya, gas dalam si piston, ya. Massa gas, ya, tidak bisa masuk keluar ke lingkungannya, tetapi energi dari pembakaran ini bisa transfer, bisa ditransfer untuk menghasilkan usaha, menggerakkan gear, misalnya kalau kita hubungkan ke gear kendaraan bermotor, misalnya. Ya, aplikasi dari sistem tertutup banyak sekali ini, ya, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Contoh dari aplikasi dari sistem tertutup itu adalah bom kalorimeter. Ya, mungkin pernah dengar bom kalorimeter. Ya, alat ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kalori dari sebuah benda bahan, ya, zat, dengan cara membakarnya. Ya, misalnya ini bom kalorimeter, di sini ada alat ukur suhunya, kemudian kita masukkan benda yang akan kita ukur. Kalau misalnya kita membeli sebuah makanan ataupun jenis makanan, ini di belakang biasanya di belakangnya ada tertulis berapa besar kalori ya, per gram makanan tersebut. Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa melakukan